Tentunya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat berujung pada komunikasi intens yang kembali dilakukan Amerika Serikat ke sejumlah negara sekutunya, termasuk pertemuan dengan Netanyahu yang saat ini digelar oleh Donald Trump dan Netanyahu. Lalu apa sebenarnya di balik pertemuan ini? Kita akan bahas bersama Aisyah Kusuma Somantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Selamat malam Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah, melihat proses diplomasi yang berulang kali menemui jalan buntu lagi-lagi, terutama pasca kegagalan kesepakatan nuklir dan macetnya perundingan. Bagaimana Anda memandang titik krusial yang membuat dialog antara Amerika Serikat dan Iran ini selalu kandas di tengah jalan? Ya, jawabannya satu, karena memang ada trust deficit yang sangat besar di antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi kita berada di dalam kondisi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari sebelum MOU yang ditandatangani di tanggal 17 Juni kemarin dengan apa yang kita alami sekarang. Kondisinya kembali ke riset ke nol ketika ada satu pihak yang kemudian melanggar apa yang sudah disepakati, yaitu terkait penghentian seluruh kekerasan, serta kemudian terkait pelanggaran kontrol atas Selat Hormuz. Jadi kita lihat di sini baik Amerika Serikat maupun Iran ini sama-sama sebenarnya terjebak di dalam yang namanya adalah trap of escalation. Mereka masuk ke dalam sebuah skema di mana chicken game theory ini menjadi salah satu hal yang bisa kita baca ya dari kedua belah pihak. Keduanya tidak mau kalah. Oleh karena itu, daripada mereka kemudian menjadi pihak yang kalah, gitu, lebih baik mereka mengekskalasi secara terus-menerus. Dan ini masih terjadi terus sampai sekarang. Saya kira sebenarnya ketika kemudian di awal ini ada kesempatan untuk bisa membuka jalur komunikasi. Di antaranya seperti misalnya mempererat misalnya komunikasi antar elit serta memanfaatkan ya mediator untuk bisa menengahi kedua belah pihak. Tetapi ketika eskalasinya sudah terlalu besar, saya kira ini menjadi salah satu titik restart baru di dalam konflik. Sehingga konflik yang tadinya sudah sampai ke tahapan atas atau misalnya tahapan di mana keduanya sudah mengalami hurt ya, kondisi di mana keduanya ini sudah stuck dan mengalami kelelahan, ini kembali lagi kemudian dia langsung naik lagi. Jadi kita melihat ini adalah gelombang perang baru yang kemudian menjadi ya titik eskalasi di antara kedua belah pihak. Oke, sekarang kan diinformasikan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menggelar pertemuan strategis katanya. Strategis tatap muka dengan Presiden Donald Trump di Washington. Nah, sebenarnya seberapa besar urgensi pertemuan ini dalam menyelaraskan kembali strategi Washington dan Tel Aviv, mengingat sempat ada celah perbedaan pandangan taktis dalam penanganan Iran? Ya, betul Mas Radi, karena ini menarik ya. Saya kira sebenarnya apa yang diinginkan oleh Netanyahu dengan apa yang diinginkan Trump, ini sudah ada divergensi di antara keduanya. Sementara kemudian Trump ini berusaha untuk menjalankan strategi yang win-win, di mana ya saya yakin sebenarnya Trump ini berusaha juga untuk bisa menyenangkan lobby-lobbyis yang kemudian pro-Zionis Israel di Amerika Serikat, sekaligus menyenangkan kemudian sekutunya Amerika Serikat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Donald Trump masih mengalami tekanan yang sangat besar dari dalam negeri, khususnya dari tekanan Kongres, di mana kita tahu bahwa dana terkait perang di Iran ini tidak disetujui oleh Kongres. Pertama minta 200 miliar US dollar, lalu kemudian turun jadi 80 miliar US dollar. Sekarang terakhir kita tahu bahwa dari Pete Hegseth dia menyatakan bahwa dia meminta dana 1,5 triliun US dollar, yang mana jelas ini tidak akan disetujui oleh Kongres. Nah, sementara itu saya kira sebenarnya dari Netanyahu sendiri, mereka masih bersikeras untuk terus melanjutkan peperangan, karena ini menjadi salah satu jualan politik dalam negeri Netanyahu untuk bisa meyakinkan sayap kanan ekstrim yang menjadi pemilih utama dari Netanyahu melawan koalisi di antara Naftali Bennett dengan Yair Lapid. Nah, ini menarik kalau kita lihat. Saya kira sebenarnya baik Israel maupun Amerika Serikat keduanya akan berusaha untuk saling tarik-menarik untuk bisa mengedepankan kepentingan nasional masing-masing. Donald Trump dengan kepentingannya untuk mundur dari perang Iran dengan tetap menyenangkan Israel, dan Israel dengan negosiasi terhadap Donald Trump. At the very least, kalau dia tidak bisa misalnya menghentikan ancaman ya yang kita lihat dari Iran, yang kemudian ingin dilakukan oleh Israel ini adalah mendapatkan klaim kemenangan simbolis dari setidaknya Lebanon Selatan. Dan kita tahu sebenarnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah Lebanon dan kemudian pemerintah Israel terkait hal ini. Oke, kalau bicara soal Israel, sebenarnya kan goalsnya regime change ya, sejak awal sebenarnya. Israel sangat resisten sekali dengan rezim Iran yang ada saat ini. Nah, kira-kira apa eskalasi saat ini, termasuk operasi militer gabungan dan tekanan maksimum, sudah bergeser dari sekedar pembatasan program nuklir menjadi agenda jangka panjang, seperti yang saya bilang tadi, regime change, pemberontakan atau penumbangan rezim di Iran, yang dirancang oleh poros Amerika Serikat dan juga Israel, Mbak Aisyah?
Rezim change itu sebenarnya sudah gagal di tanggal 28 Februari kemarin. Karena kita melihat sebenarnya ada 3 tahapan dari konflik ini. Yang pertama, ini tahapan terkait kemudian serangan udara terbatas yang menargetkan sejumlah pemimpin-pemimpin Iran dengan harapan bahwa kelompok-kelompok pro-demokratik di Iran itu akan mengambil alih pemerintahan Iran. Ya, jadi akan ada kemudian kudeta yang terjadi di sana. Ternyata itu gagal, terbukti bahwa pemerintahan Iran ini sangat resilient dan bahkan dia kuat dalam menghadapi kemudian tekanan-tekanan politik, bahkan menghadapi asasinasi, menghadapi tekanan gempuran militer dan lain-lain. Bahkan kita juga bicara tentang tekanan secara ekonomi, di mana Iran ini mengalami blokade ya selama cukup lama ya, beberapa bulan kemarin. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan di sini ada tahapan di mana kemudian perangnya tidak hanya terbatas ke dalam serangan udara, tetapi kemudian ke dalam tahapan ekonomi dunia, termasuk diantaranya adalah Hormuz. Tujuannya apa, Mas? Sudah bergeser dari tadi regime change. Kita bicara sekarang tidak hanya mengganti pemimpin-pemimpin yang ada di Iran, tetapi kemudian terkait siapa yang bisa mengontrol perekonomian dunia, yaitu adalah Selat Hormuz. Pertama, kalau misalnya siapa yang bisa mendapatkan kontrol Selat Hormuz, dia mendapatkan otomatis 20% dari total perekonomian energi dunia ya, perdagangan minyak dunia. Nah, sekarang kita lihat apa yang diincar Amerika Serikat di sini adalah pengembalian ya kondisi ke sebelum perang. Sementara apa yang kemudian diincar oleh Iran di sini itu adalah konsep namanya victor's peace. Victor's peace ini apa? Di mana kemudian pemenang perang bisa mengatur konfigurasi di wilayah-wilayah tertentu, di mana Iran menginginkan adanya levy tax atau pajak lewat di sana sebagai ya sarana pemasukan bagi negaranya. Ini kan menarik. Nah, kita belum masuk ini ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga apa? Ketika perangnya ini sudah semakin meluas sehingga melibatkan pihak-pihak lain di dunia internasional. Semoga saja kita tidak sampai ke tahapan tersebut dan hanya berhenti sampai tahapan 2, di mana kedua negara ini bisa mendapatkan common sense untuk bisa melakukan perundingan. Ya, yang diperlukan memang common sense karena saat ini itulah yang langka dijumpai ya dalam periode-periode perang Iran dan Amerika Serikat. Terakhir Mbak Aisyah, sekarang balik ke konteks komunikasi intensif antara Trump dan juga Netanyahu. Kira-kira bagaimana Teheran membaca arah komunikasi intensif antara keduanya? Sejauh mana eskalasi respons Iran baik melalui postur militer, manuver di Selat Hormuz maupun jaringan proksinya mencerminkan kesiapan mereka menghadapi skenario terburuk? Tentu saja kalau dari segi Iran ini tidak punya pilihan lain selain kemudian mereka harus tetap resilience dan harus tetap kemudian siap dalam kondisi peperangan. Saya kira sebenarnya Iran sekarang sudah cukup mempersiapkan diri. Sebenarnya secara kapasitas mereka punya kemampuan restocking yang cukup baik. Karena pertama mereka punya industri militer yang kemudian tersebar di seluruh Iran, serta ya quick fix yang kemudian cukup cepat dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas yang dianggap 90%-nya sudah rusak waktu itu klaimnya oleh Donald Trump. Ternyata mereka bisa membangun kekuatan militernya dengan sangat rapid ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ada suara-suara yang sebenarnya cukup keras di dalam Iran. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya, kita melihat bahwa Iran ini punya 2 suara yang berlawanan juga. Yang pertama kita bicara tentang faksi reformis, di mana kemudian mereka lebih ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dalam artian 14 poin yang kemarin diminta Iran, itu dianggap telah menguntungkan Iran dan ini merupakan kemenangan strategis bagi Iran. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya melalui penyelesaian diplomatik. Tetapi ternyata memang ada faksi lain, yaitu yang dekat dengan Mojtaba Khamenei, yang menyatakan bahwa ya Iran ini harus mendapatkan balas dendam yang setara dengan apa yang sudah diimplikasikan kepada Iran. Ini kan kemarin pertanyaannya keluar, pernyataannya keluar dari Mohsen Rezai, dari salah satu penasihat dekat yang bekerja dengan Mojtaba Khamenei. Nah, menariknya saya kira sebenarnya di sini Iran juga struggling dengan bagaimana mereka tetap bisa konsisten dengan jalur diplomasi dan kemudian jalur negosiasi ini. Nah, permasalahannya ketika mereka bisa mendapatkan ya kemenangan melalui jalur strategis, pertanyaannya apabila misalnya mereka terus menarik ini ke dalam jalur-jalur ofensif. Apalagi kemarin Rezai menyatakan bahwa mereka akan melakukan full on offensive war without restriction of retaliation attack itu ya. Jadi kita melihat bahwa pertanyaannya apakah ini efektif ataukah merupakan sesuatu yang sifatnya kontraproduktif. Jadi saya rasa tidak hanya kemudian Amerika Serikat yang harus konsisten dengan apa yang dibicarakan di dalam perundingan, tetapi di sisi lain sebenarnya Iran pun harus melakukan hal tersebut gitu. Meskipun sekarang ada trust deficit yang masih besar, tetapi setidaknya sebenarnya harus ada upaya yang kemudian sangat kuat dilakukan oleh mediator untuk meyakinkan bahwa perundingan masih bisa dilakukan. Oke, mari kita optimis perundingan masih bisa dilakukan. Terima kasih pandangannya peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Sampai jumpa lagi Mbak Aisyah.